Welcome back to my YouTube channel. Hai, nah di video kali ini aku mau kasih tau kalian gimana tentang sebuah cerita dimana yang berjudul Herlina, kematian Herlina. Ya, siswa pondok pesantren yang terjadi di Jawa Timur. Nah, cerita ini terkenal sudah sejak 2018, 25 Mei, tepatnya hari Jumat, dan sudah beredar juga di berita guys. Di berita ya seperti di news ini, seperti di netralnews.com, dan berita ini sudah cukup lama dan tersebar di seluruh pondok pesantren. Jadi nggak ada di pondok pesantren yang nggak tahu cerita ini. Rata-rata semuanya udah tahu guys. Nah, ceritanya adalah di mana ada seorang anak yang bernama Herlina, dan anak ini cantik, periang, ya pokoknya baik hati lah ya. Nah, pada suatu hari si Herlina ini merasa kekurangan kasih sayang, padahal orang tuanya itu guys selalu menyayangi dia guys, tapi dia ini selalu merasa kurang perhatian. Aku nggak tahu deh kurang perhatian gimana ya. Seperti yang lainnya, aku juga butuh perhatian, aku juga butuh kasih sayang, aku bukan boneka. Padahal orang tuanya ini guys selalu menjenguk si Herlina ketika si Herlina ada di pondok pesantren. Karena saking nggak merasa puasnya dengan perhatian, Herlina ini melakukan suatu hal yang mungkin untuk menjadi perhatian kali ya guys. Dia mencuri batu akik salah seorang dari guru pengajarnya di pondok pesantren. Nah, si Herlina ini ternyata ketahuan ketika dia mencuri batu akik gurunya ini. Nah, akhirnya dia malu dan teman-temannya kayak, Herlina, kok kamu mencuri? Oke, lanjut. Nah, setelah kejadian itu, si Herlina kan merasa malu, lalu dia lari ke luar pondok pesantren, dan ternyata singkat cerita dia mengalami kecelakaan. Karena dia mengalami kecelakaan, akhirnya tertabrak dan meninggal dunia seketika guys. Di situ orang tuanya tidak terima karena itu anak kesayangannya, anak satu-satunya yang selalu orang tuanya jemput, yang selalu orang tuanya tengokin dan lain sebagainya. Tapi ternyata sudah meninggal, tertabrak, dan dia juga dituduh mencuri. Jadi si orang tuanya ini ternyata tidak merasa dendam gitu guys. Dia tidak percaya bahwa anaknya itu telah mencuri batu akik salah satu gurunya. Tidak tahu. Nah, singkat cerita, si ibu dan bapak ini, orang tuanya si Herlina ini, membawa si Herlina ini ke dukun untuk dibangkitkan kembali, ya supaya nggak mati gitu, karena kepengen anaknya tuh tetap hidup gitu loh guys. Tapi ada syaratnya, dimana si Herlina ini harus diberi darah segar setiap malam Jumat Kliwon supaya si Herlina ini tetap hidup. Si Herlina ternyata memang hidup guys, tetapi yang dimasukkan ke dalam jasad si Herlina ini adalah roh penasaran, bukan roh si Herlinanya sendiri. Jadi setiap malam Jumat Kliwon si Herlina ini harus diberi darah gitu ya guys. Singkat cerita, si Herlina ini masuk lagi ke dalam pondok pesantren, ya sama orang tuanya diantar, dimasukin lagi tuh, suruh belajar kayak biasa. Nah, ketika dia belajar gitu di pondok pesantren, dia mengalami keanehan, makanya pucet, terus juga dia diem aja, gak gitu juga kali, tatapan kosong. Astagfirullahaladzim. Ya aneh deh guys, tapi ya memang masih kelihatan seperti anak pada umumnya guys. Ya biasa dia hidup jalan kayak gitu guys. Nah, singkat cerita pada suatu malam itu kan semuanya tuh pada sholat ya. Nah, si Herlina ini ketahuan keluar dari pondok pesantren dan dia dipergoki oleh penjaga di situ, dan penjaganya tahu kalau itu si Herlina kok mukanya berubah kayak serigala ya, ada bukan itu manusia tikus. taringnya. Nah, akhirnya kejadian ini si penjaga ini sampaikan kepada pimpinan pondoknya, tapi masih belum percaya sih guys. Nah, singkat cerita lanjutlah hari berganti hari, dan
setiap anak-anak sholat atau para santri ini sholat, di situ ada Herlina, tetapi dia ini nggak ikut sholat guys. Ya jadi si Herlina ini cuma memandangin teman-temannya itu di luar guys. Apakah kamu tidak bosan menunggu? Dan setelah sholat biasanya ada sandal para santrinya yang hilang, kayak dibawa gitu pergi. Nah keesokan harinya pastilah ada yang meninggal, ya pemilik sandal yang hilang itu. Jumat Kliwonnya besok kayak gitu lagi. Nah sampai pada suatu hari si pemilik pondok pesantren ini curiga dong, kenapa sandal hilang? Tahu gua buang. Kamu pasti yang mencuri sandal. Enggak lah, pas aku maling sandalku masih banyak. Nah lanjut cerita, sandalnya ini pada hilang. Akhirnya si Pak Kiai ini yang memang menyelidiki dan penasaran kenapa pada hilang, tapi mahasiswanya juga ikut hilang. Kalau sandalnya doang sih nggak masalah, mahasiswanya juga ikutan meninggal. Nah ini jadi masalah. Akhirnya Pak Kiai ini melakukan penyelidikan gitu loh guys. Jadi pada suatu malam, ketika malam Jumat juga dan biasa di tanggal sandal-sandal ini hilang, Bapak Kiai ini mengintai siapa sih yang ngambil sandal. Dan ternyata si Herlina yang ngambil guys. Lalu terjadilah percakapan, "Hei kamu bukan Herlina, saya tahu." Saya, aing kucing mana lo? Kucing. Dan ternyata ya terjadi peperangan dan oke, yang putih selalu menang. Alhamdulillah ya, insya Allah. Yang putih yang menang guys. Ya akhirnya roh itu kalah dan tubuh Herlina kembali menjadi jasad yang tidak berdaya, ya gelepak gitu aja. Nah akhirnya ketahuan bahwa ternyata yang masuk adalah roh penasaran. Ya intinya kalau kita minta tolong bantuan dukun itu pasti seperti itu guys. Jadi apapun masalahnya kita itu mintanya kepada Allah supaya. Mana tadi teks ceramah aku? Intinya kita semua sama-sama belajar ya guys. Belajar dari kehidupan ini. Ketika kita mengalami kesulitan, ya semua orang punya mengalami kesulitan. Jadi Kita itu mintanya sama Allah. singkat cerita, akhirnya si bapak ini bisa mengalahkan Herlina dan Herlina dikuburkan seperti pada umumnya, disolati, dimandikan, dan selesailah cerita ini. Nah, segitu dulu video dari aku. Thank you for watching. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.